Baru pertama kali juga, tapi sama brandnya kenal. Ada yang kenal, ada yang belum. Nah ini momentum nih berarti ya. Kalau yang belum kenal, waktunya kita kenalan, ya kan? Kalau yang belum, waktunya pendalaman berarti. Oke, jadi singkat cerita, seorang Bunda Erliani ini mengawali karirnya pindah ke Jakarta ya. Di usia berapa tuh? Sekitar mungkin 11 tahunan. Usia 11 tahun. Iya. Itu dari Boyolali, lulus SD. Dari Boyolali beliau ini pindah ke Jakarta. Waktu itu udah lulus SD ya? Iya, lulus SD. Lulus SD, bekerja, terus sekolah juga. Iya, kerja jadi ART dulu, baru 2 tahun kemudian sekolah. Nah, di usia 11 tahun gitu ya, di usia 11 tahun beliau memutuskan pindah dari sebuah kota di Jawa Tengah ya, Boyolali Jawa Tengah ke Jakarta. Terus pas diceritain gitu ya, saya gini, 11 tahun dari Jawa Tengah ke Jakarta, terus udah mulai kerja dan memikirkan untuk kehidupan selanjutnya gitu kan. Dan waktu itu nggak ada saudara di sini. Ada, cuman aku jadi ART ikut orang lain. Ikut orang lain. Nah dulu saya gini, waduh waktu 11 tahun saya ngapain ya? Kayak ya Allah gitu. Nah itu nih, ini pelajaran yang insya Allah kita mudah-mudahan kita dapat ibrahnya sama-sama hari ini. Bunda Erliani pertama kali ke Jakarta bekerja sebagai seorang ART gitu di usia yang sangat muda dan akhirnya proses belajar bertumbuh menjadikan sosok dirimu menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Nah di fase tersebut gitu ya, fase bekerja, membantu orang lain sampai akhirnya membangun usahanya sendiri, pelajaran hidup terbesar apa yang paling mungkin akhirnya dijadikan oke, ini nih yang paling membentuk diriku. Silakan Bunda. Oke, jadi Kak kalau ngomongin pelajaran sebenarnya justru dari mulai ART pun udah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Karena memang sekolah kan gak harus di bangku sekolah ya, belajar itu gak harus di bangku sekolah. Jadi justru pelajaran yang banyak aku dapatkan dari mulai aku bekerja sama orang lain ya, dari mulai ART dan segala macam SPG, kemudian banyak ya, aku kerja di banyak perusahaan sebelum membangun bisnis ini, itu pelajarannya mulai dari tentang tanggung jawab ya, tentang potensi diri, menggali potensi diri. Terkadang tuh kita ketika ngerasa diri kita bukan siapa-siapa, itu tuh kita minder gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi pada kenyataannya kayak mulai dari ART, kemudian SPG, kemudian menjadi marketing dan lain sebagainya, ternyata kita bisa loh. Jadi kadang kita terlalu meremehkan diri kita sendiri padahal semuanya itu bisa dipelajari. Jadi pelajaran penting adalah saya bisa terus belajar dari semua fase hidup yang dari bekerja dari ART hingga menjadi seorang bisnis ini. Kemudian memanusiakan manusia gitu ya. Ini pelajaran yang benar-benar aku pelajarin sampai saat ini karena nggak semuanya orang diberikan power itu bisa menggunakannya dengan baik gitu. Ada yang menggunakan powernya sesuka hati karena mentang-mentang bisa melakukan apapun gitu ya. Ya udah menganggap semuanya ya hanya kepentingan materi semata gitu ya, tapi dari aku belajar dari ART hingga saat ini tuh gimana ketika kita menjadi seorang leader, seorang atasan itu bukan hanya sekadar ya udah kamu kerja aja, tapi tidak memanusiakan manusia gitu. Nah aku dari situ belajar selain jadi belajar tanggung jawab, jadi belajar terus upgrade diri, aku juga terus belajar bagaimana kelak saya menjadi seorang yang sukses atau seorang pengusaha tuh saya tetap belajar untuk terus rendah hati dan memanusiakan manusia gitu, karena nggak semua orang bisa mengontrol itu. Mungkin ketika dikasih ujian susah, orang semakin dekat sama Allah, tapi ketika dikasih ujian kemudahan justru makin menjauh dari Allah dan makin merendahkan orang lain. Nah yang aku pelajari bagaimana ketika kita Allah tinggikan derajat kita, tapi kita makin merendah gitu sih. Itu PR banyak orang sebenarnya ya, mungkin kita juga gitu ya, kadang-kadang kita tuh lebih sulit untuk menyadari nikmat yang Allah kasih dan akhirnya kita lalai
gitu ya. Padahal nikmat dan kesulitan juga dua-duanya adalah ujian. Benar. Bunda, kalau tadi kan bilang dari ART kayaknya enteng banget ceritanya gitu ya. Kayaknya enteng banget ya. Oh dari ART aku jadi SPG terus abis itu jadi pengusaha gitu. Kayaknya prosesnya sekedipan hilang gitu ya. Nah tapi pada waktu itu kan ketika ke Jakarta usianya kan masih kecil banget. 11 tahun gitu ya. Aku nanti mau dengar sedikit sebenarnya cerita itu. Mungkin buat jadi semangat kita semuanya. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya Bunda Erli, kita mau lihat sebuah tayangan dulu gitu ya. Yang mungkin lebih menggambarkan sosok beliau. Ini dia. Saya percaya nasib bisa diubah selama kita mau berjuang dan berani bermimpi. Perkenalkan, nama saya Bunda Erliani. Dulu saya seorang asisten rumah tangga dan di sela-sela pekerjaan saya sambil sekolah hingga saya bisa kuliah dari hasil keringat saya sendiri. Kemudian di masa itu saya sambil belajar jualan produk orang lain dan saya terbiasa bangun jam 3-4 pagi hanya untuk belajar mengatur strategi supaya hasilnya lebih maksimal, karena saya percaya dengan kerja keras insya Allah hasil